Halo, selamat pagi dan selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan saya ya, dan JJ di sini. Um, Vlog kali ini kita akan membahas tentang kisaran atau gaji anak-anak saya di Belanda ya. Jadi untuk hidup di Belanda, tinggal di Belanda, anak-anak itu dibayar atau diberikan tunjangan atau digaji oleh pemerintah setempat ya. Jadi istilahnya kalau untuk di Belanda itu anak kita bukan sepenuhnya anak kita, tapi anak kita itu anak dari negara juga. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena di Belanda sendiri ada aturan mainnya ya. Jadi bukan kayak di Indonesia sana, cara didik kita kepada anak-anak itu terserah kita ya. Kadang kalau orang tuanya mau pukul atau apa ya terserah orang tuanya, nggak bisa diatur sama negara ya, itu hak hak mereka selama pukulnya itu belum yang sampai mengakibatkan dia masuk rumah sakit atau akibatnya yang fatal, itu masih sah-sah aja ya, masih HAM ya, hak asasi manusia gitu loh. Sementara di Belanda itu enggak. Di Belanda itu aktivitas atau kehidupan kita dengan anak-anak kita itu selalu dipantau oleh pemerintah. Jadi kalau kita didik dia dengan cara yang sedikit kasar, mungkin keseringan pukul ya, anaknya dipukul, terus dilihatin mungkin sama tetangga, mereka itu bakal telepon polisi. Dan dalam 5 menit polisi udah nyampe rumah dan kamu akan diproses. Itu masih biasa-biasa aja ya. Untuk nextnya itu bukan polisi lagi. Anak kamu akan diambil alih oleh pemerintah Belanda. Jadi anaknya itu akan diambil oleh pemerintah, nggak boleh tinggal sama kamu. Dia akan diberikan ke keluarga lain untuk dibesarkan oleh keluarga itu sampai dia umur 18 tahun, baru dikembalikan lagi ke orang tua kandungnya. Jadi untuk hidup di Belanda itu nggak gampang ya, amat sangat susah. Karena anak kita bukan sepenuhnya anak kita. Itu alasan kenapa pemerintah menggaji anak-anak di sini ya. Dan anak-anak di sini juga didikan orang Belanda itu lebih banyak ngomong. Ada masalah apa? Diomongin. Jarang mereka dipukul ya. Dari kecil sampai gedenya tuh kebanyakan 90%-nya itu cuma ngomong aja. Terus di Belanda juga, jangan pernah kamu pergi ke luar rumah, mungkin ke supermarket bentar beli daging atau beli bawang atau beli apa yang cuma 10 atau 15 menit, terus kamu ninggalin anak kamu sendirian di dalam rumah, gak boleh. Karena apabila salah satu tetangga kamu nelpon polisi, maka kamu juga akan dijemput sama polisinya dan akan diproses ya. Jadi anak kecil, anak tidak boleh ditinggal sendiri. Harus ada orang tua, salah satu orang tua. Kalau nggak mamanya, papanya, opanya, omanya, siapapun dia, harus ada orang tua yang bersama dengan anak itu di dalam rumah ya. Nggak bisa mereka dibiarin sendiri di dalam rumah. Oke, itu intronya. Kita masuk ke intinya. Jadi gaji anak-anak saya itu tembus 62.336.000 per tahun. Kenapa saya bilang anak-anak? Karena saya punya 2 anak dan ini total untuk 2 orang anak saya. Dan saya jelasin dulu sedikit. Dan gaji untuk anak-anak di Belanda disesuaikan dengan umur mereka. Jadi semakin gede, semakin tua, semakin dewasa itu anak, dia akan digaji lebih besar, lebih mahal oleh pemerintah Belanda. Dan pemerintah Belanda itu akan menggaji anak-anak mulai dari 0 sampai 18 tahun. Ya. Lebih dari 18 itu udah di stop ya. Jadi sampai 18 tahun itu digaji oleh pemerintah Belanda dan gratis asuransinya. Asuransi di Belanda itu nggak murah, mahal ya. Saya sendiri asuransinya itu 2 juta lebih per bulan ya.
Kalau anak-anak saya itu gratis, tapi saya bikin mereka jadi satu dengan asuransi saya, jadi nggak ribet gitu. Dan tinggal di Belanda juga diwajibkan untuk harus wajib ya punya asuransi. Kalau kamu nggak bikin asuransi, kamu langsung didenda 400 euro. Kalau telat bikin asuransi ya, 400 euro itu sekitar berapa kalau kali 16.000? Sekitar hampir 7 juta. Lumayan banget ya. Sorry. Oke, lanjut lagi. Detailnya. Jadi anak-anak saya itu digaji, ada yang rutin per bulan sama pemerintah Belanda, ada juga yang per 3 bulan. Saya nggak tahu perhitungan mereka gimana, kenapa nggak dibayar sekaligus per bulan, atau kenapa nggak dibayar sekaligus per 3 bulan aja, kenapa ada yang setiap bulan, dan kenapa ada yang per 3 bulan. Menurut pribadi saya, karena yang memberikan gaji itu dari instansi yang berbeda-beda ya, dari pemerintah Belanda juga, tapi instansinya berbeda-beda menurut pendapat saya ya. Itu kenapa ada yang per bulan rutin dan ada yang per 3 bulan. Kemudian untuk 2 orang anak di Belanda, anak-anak saya, yang satu itu belum 1 tahun, yang satu lagi baru 2 tahun lebih ya. Dan semakin besar mereka, umur mereka, nanti setiap tahun juga gaji mereka akan naik dan terus naik sampai ke langit. Sama ke langit ya gajinya ya. Bercanda dulu, soalnya saya stres banget ini corona di Belanda, minta ampun ya Tuhan. Indonesia itu masih standar banget ya, Eropa ini parah, super parah. Aduh, susah hati ya. Kalau orang bilangnya ayo kita lawan corona, jangan takut sama corona, lu ngomong doang ya ampun, tapi realitanya, realnya itu di luar sana gimana? Jangan pernah anggap enteng itu virus ya. Terbukti di Italia sendiri yang mati hingga hari ini udah 3.405 orang. Dan yang meninggal itu 475 orang per hari. Sampai diangkut sama truk militer ya, itu mayat-mayatnya. Jadi jangan terlalu pikir gampang terus bilangnya kita harus lawan corona. Iyalah, memang kita harus lawan corona, memang kita mau mati kan. Tapi ya waspada, terus hati-hati itu ya harus selalu ada. Ketakutan namanya juga manusia, memangnya saya Tuhan terus nggak takut. Lanjut lagi. Oke, gaji anak saya per bulan yang rutin per bulan itu untuk 2 orang anak sekitar, bukan sekitar ya, 177 euro. Atau kalau dirupiahkan sekitar 2.832.000 per bulan untuk 2 anak. Itu saya kalikan dengan kurs hari ini 16.000 ya. Itu per bulan. Ini garis bawah. Yang kepo. Kemudian yang per 3 bulan. Yang per 3 bulan itu anak saya dapatnya untuk 2 orang 443 euro atau sekitar 7.088.000. Itu yang per 3 bulan. Lumayan kan? Di Indonesia kalau segitu mah hidupnya udah sejahtera banget ya. Tapi di Belanda segitu biasa-biasa saja. Kenapa? Di Belanda gaji selangit, pengeluaran atau biaya hidupnya pun seangkasa. Sementara di Indonesia gajinya seuprit, sekecil semut, tapi biaya hidupnya juga ya sama, kecil banget. Di sini segede banget gajinya, tapi biaya hidupnya juga mahal banget. Belanda ini mahal banget. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya hidup di Belanda sama di Indonesia. Sana gaji kecil hidupnya, pengeluaran hidupnya juga murah, biaya hidupnya murah. Di sini gajinya gede, biaya hidupnya juga mahal. Jadi ya kalau dibandingkan ya sama aja, beda bahasanya doang kan. Jadi kita totalin aja ya. Per bulan 177 euro kalau dikali dengan 12 bulan setahun, itu totalnya 2.124 euro. Kemudian 443 euro yang per 3 bulan kalau dikali dengan 4 bulan, karena dalam setahun itu dapat 4 kali ya, 4 kali, totalnya 1.772 euro. Jadi kalau ditotalkan,
Totalnya itu 3.896 euro atau setara dengan 62.336.000 rupiah dengan kurs 16.000. Gede banget. Ya gede untuk orang Indonesia. Di sini pas-pasan. Pas-pasan ya. Kenapa saya bilang pas-pasan? Di sini mau beli Pampers mahal. Susu mahal. Pakaian untuk anak-anak mahal karena di sini kualitas pakaiannya bagus ya, dan saya nggak beli pakaian buat anak-anak saya di pasar-pasar karena kualitasnya jelek, bukan karena sombong ya, karena di pasar itu kalau kalian beli di pasar mungkin kalian pakai beberapa bulan udah hancur. Kalau beli di toko yang memang merek bagus itu bertahan bertahun-tahun ya. Jadi ya daripada beli murah terus pakai cuma beberapa kali hancur, mending beli yang mahal tapi bertahun-tahun pakainya. Gitu cara pemikiran saya kira-kira ya. Terus apalagi harus beli pakaian mereka. Terus ya kebutuhan anak-anak itu banyak ya. Terus juga nanti kalau sekolah, ya sekolah di sini sih buku dari sekolah ya. Tapi kan ada biaya-biaya di luar itulah. Jadi sekian dulu informasi dari saya. Sekiranya gaji anak saya berdua itu setahun kira-kira segitu ya, lumayan lah membantu biaya hidup di sini ya, secara di sini mahal. Terima kasih buat yang sudah nonton saya. Kalau suka sama vlog saya dan informasi-informasi dari saya, jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga like, share dan komen. Thank you so much. Sampai ketemu lagi di next video ya.